warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Hanifah. Saya dari pendidikan IPA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan dalam berinteraksi melalui komunikasi agar berjalan dengan jujur, sopan, menghormati semua pihak. Etika ini berfungsi untuk menjaga hubungan yang sehat, meningkatkan kepercayaan, dan menghindari kesalahpahaman. Dalam praktiknya, etika komunikasi menuntut kejujuran, penghargaan terhadap privasi, penggunaan bahasa yang santun, serta menghindari kata-kata yang kasar, merendahkan atau menyakitkan. Dengan menerapkan etika berkomunikasi, pesan dapat tersampaikan dengan baik tanpa merugikan pihak lain dan tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dalam etika komunikasi juga, kejujuran sangat penting, yakni menyampaikan informasi secara benar tanpa menyembunyikan fakta atau menipu. Selain itu, etika juga menuntut penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi orang lain untuk menghindari penyalahgunaan, penggunaan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar, dan menghormati perbedaan pendapat. Juga merupakan bagian dari etika komunikasi yang baik. Prinsip-prinsip tersebut membantu menjaga komunikasi tetap efektif, mempererat hubungan sosial, dan mencegah konflik akibat komunikasi yang salah atau tidak etis. Etika juga banyak ya, etika berkomunikasi juga banyak. Ada etika berkomunikasi dengan orang tua, guru, dan sesama. Nah, kalau etika berkomunikasi dengan orang tua meliputi sikap sopan santun, rasa hormat, dan kesopanan dalam berbicara atau berinteraksi. Dalam praktiknya, hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang halus dan santun, tidak membentak atau berbicara dengan nada tinggi, serta selalu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang tua berbicara. Etika ini juga mengajarkan agar kita tidak membantah perkataan orang tua secara kasar, melainkan menyampaikan pendapat atau keberatan dengan cara yang lembut dan penuh penghormatan. Dari sisi agama, khususnya dalam Islam, berkomunikasi dengan orang tua bukan hanya sekedar tata krama sosial, tetapi juga kewajiban dan ibadah yang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan agar kita memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya, yang mencakup sikap hormat dalam berbicara. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa ridho Allah sangat terkait dengan ridho orang tua, sehingga berkomunikasi dengan penuh hormat kepada orang tua adalah jalan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, etika berkomunikasi dengan guru. Etika berkomunikasi dengan guru meliputi sikap sopan santun, hormat, dan menggunakan bahasa yang tepat saat berinteraksi. Beberapa poin penting dalam etika ini adalah: 1. Menggunakan bahasa yang santun dan sopan, menghindari kata kasar atau kata yang bisa menyinggung perasaan guru. Yang kedua, memberikan salam dan sapaan yang baik saat bertemu guru sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru berbicara. Tidak menyela dan menunjukkan rasa hormat. Yang keempat, bertanya atau menyampaikan pendapat dengan bahasa yang jelas, sopan, dan tidak memaksa. Yang kelima, menghormati waktu guru dengan tepat waktu dalam pertemuan, dan menggunakan saluran komunikasi yang sesuai seperti bertemu langsung, email, dan pesan yang sopan. Yang terakhir, menyampaikan masukan atau keluhan dengan baik dan santun, dan memilih waktu dengan cara yang tepat agar tidak menyinggung perasaan guru.
Dengan mengikuti etika berkomunikasi ini, hubungan antara siswa dan guru akan harmonis dan mendukung proses belajar yang efektif. Sikap hormat dan bahasa yang sopan mencerminkan penghargaan terhadap peran guru dan membantu menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. Yang terakhir, etika berkomunikasi dengan sesama. Etika berkomunikasi dengan sesama menekankan penggunaan bahasa yang sopan, jujur, dan penuh rasa hormat, menghindari kata kasar, ejekan, atau sikap yang merendahkan. Dalam Islam, prinsip utama dalam berkomunikasi adalah kejujuran. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 yang memerintahkan untuk berkata benar. Selain itu, Islam juga mengajarkan saling menghormati dan menghindari mengolok-olokan atau menghina sesama manusia sesuai surat Al-Hujurat ayat 11. Etika komunikasi dengan sesama juga mencakup sikap lemah lembut dan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW dikenal dengan tutur katanya yang lembut dan mampu menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti hati lawan bicara. Mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian juga merupakan bagian dari etika berkomunikasi yang baik, di mana memotong pembicaraan secara tiba-tiba dianggap tidak sopan. Melalui penerapan etika ini, komunikasi menjadi sarana membangun hubungan sosial yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Dengan kata lain, berkomunikasi dengan sesama harus didasari oleh kejujuran, hormat, kesopanan, dan empati sebagaimana tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis, guna menciptakan interaksi yang baik dan saling menghargai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.